Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mengenakan Hidup Yesus. Saudara, kita itu dipanggil menjadi umat pilihan, sejatinya untuk membuktikan Allah benar. Maksudnya, kita harus bisa memperagakan sifat dan karakter Allah yang tidak terbatas, Allah yang besar dan dahsyat itu melalui hidup kita. Kalau dulu memang manusia hidup dengan memperagakan hukum supaya bisa jadi manusia baik. Namun itu belum memenuhi standar, karena orang beragama bisa begitu, memberikan persembahan kepada ilah, dewanya, dengan melakukan hukum-hukum yang diberikan. Itu bagus, tetapi dalam standar orang beragama. Tidak demikian dengan kekristenan. Galatia 2 ayat 19 menuliskan, "Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat." Jelas saudara, bahwa kita telah mati oleh hukum Taurat. Sebab kita tahu kita telah disalibkan dengan Kristus. Jadi, kita harus berprinsip, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu artinya, kita harus mengenakan hidup Yesus. Kurang dari itu, sehebat dan sebanyak apapun persembahan kita, tidak cukup. Saudara, mengenakan hidup Yesus artinya di dalam diri kita ada gairahnya, ada semangatnya, ada pikirannya, dan ada perasaannya yang merupakan model manusia yang Allah kehendaki itu. Itulah artinya menjadi umat pilihan, bukan sekedar menjadi orang beragama Kristen. Dan ini berlaku bagi semua orang percaya. Sebab ketika nanti menghadap Tuhan, yang Tuhan akan persoalkan, apakah kamu sudah melakukan kehendakku, kehendak Bapa? Bukankah firman Tuhan jelas sekali berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Matius 7 ayat 21. Di sini yang dimaksud kehendak Bapa itu bukan sekedar melakukan hukum. Namun, bagaimana Kristus hidup di dalam diri kita? Bagaimana sifat, karakter Allah hidup dalam diri kita? Barulah kita pantas menjadi orang berharga di mata Allah. Kurang dari itu, belum bisa dikatakan cukup. Sekalipun bisa saja kita memberikan seluruh harta, tanpa kasih dikatakan sia-sia. Iya, begitu saudara, karena yang namanya kasih itu sifat Allah. Allah adalah kasih adanya. 1 Yohanes 4 ayat 8. Dia lebih dari sekedar maha pengasih, sebab dirinya itu sendiri adalah kasih. Maka kita harus mengenakan karakter itu. Dan kalau kita mengenakan karakter Kristus, tidak mungkin kita melukai orang sekalipun kita dilukai. Tidak mungkin kita berbuat jahat sekalipun kita dijahati. Begitulah seharusnya hidup kita. Barulah kita bisa memuaskan hati Tuhan. Namun sayang, banyak orang tidak sadar akan hal ini, saudara. Mereka merasa tenang-tenang saja walau tidak melakukan kehendak Bapa.
Kehendak Bapa adalah kita hidup dengan mengenakan hidup Yesus, berperilaku seperti perilaku Yesus. Harusnya, kalau kita belum melakukan, kita tidak bisa tenang, saudara. Makanya, setiap hari mestinya harus menjadi hari baru yang kita pakai untuk berubah. Dan kita mau merajut kesucian dari hal-hal sederhana sampai hal-hal yang besar. Kita harus berani berkata, kalau Yesus hidup pada zaman sekarang, Dia seperti aku. Artinya, aku harus mencontoh Dia dan mewakili Dia hidup di zaman sekarang. Hidup kita harus menjadi seperti Yesus, sehingga kita membuktikan Dia benar. Benar pernah ada, benar Dia mati di kayu salib, benar Dia yang memungkinkan kita menerima Roh Kudus dan dibenarkan di hadapan Bapa. Dan benar Bapa membentuk kita lewat setiap peristiwa. Dengan demikian, kita pantas disebut sebagai saksinya. Sebagai saksi, kita menjadi contoh hidup, saudara. Karena kita mengenakan hidup Yesus. Kalau tidak begitu, bagaimana orang mau ikut Yesus kalau tidak melihat contoh? Kalau hanya mulut bicara teori, khotbah yang ada, buku, tulisan, perdebatan, argumentasi, apologetika, itu belumlah cukup. Yang dibutuhkan adalah teladan hidup. Saya ulang, yang dibutuhkan adalah teladan hidup, contoh hidup yang benar. Bagi kita, mengenakan hidup Yesus itu kemutlakan. Tidak ada pilihan. Karena kita mau suatu hari di hadapan Tuhan kita berkenan. Jadi mari kita belajar hidup suci. Hidup suci itu indah. Allah yang besar dan dahsyat adalah Allah yang patut dipuja, dipuji, disembah, dan dimuliakan. Dan kita tidak bisa memuji, menyembah, dan memuliakan Dia kecuali kalau kita mengenakan karakter dan sifatnya. Itu tidak mudah, saudara. Maka kita harus mau berjuang, harus bekerja keras untuk mewujudkan keinginan Allah tersebut. Kita harus terus berubah. Kalau sampai tidak berubah, betapa sedihnya hati Tuhan dan betapa kecewanya Tuhan. Saudaraku, jangan berbuat dosa lagi. Meninggalkan dosa memang sakit, seperti melepas nyawa. Tetapi tidak ada cara lain untuk bisa mengenakan pribadi Kristus. Kita harus mematikan keinginan-keinginan daging kita, meninggalkan kesenangan-kesenangan duniawi, supaya kita memberi tempat untuk Tuhan bertahta dan menguasai kita. Saudara, selagi kita masih memiliki kesempatan, kita harus menjadi manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.